Baca sholawat ini walaupun sekali seumur hidup. Ada satu sholawat yang apabila kita baca walaupun cuma sekali seumur hidup, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Apalagi kalau kita baca setiap hari. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca sholawat ini, maka orang tersebut pasti dan wajib mendapat syafaat dariku. Lalu apa sholawatnya? Yuk kita baca bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'adal mukarram indakal yaumul qiyamah. Jadi jangan lupa diamalin. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, hari ini saya dengan jujur mengaku terbuka kepada seluruh jemaat Kristus di Indonesia bahwa memang ada nubuatan tentang Muhammad dan Islam di dalam Alkitab Kristen. Masya Allah, memang luar biasa ada nubuatan tentang Muhammad dan Islam di dalam Alkitab Kristen. Ketika saya makin menyelidiki tentang dari mana asal-usul agama Islam ini, saya semakin meyakini bahwa memang Alkitab telah menuliskan dengan jelas tentang kebangkitan bangsa-bangsa Arab ini dan agama Islam. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat netizen, Ikhwan dan Ahmad Fillah dimanapun berada, pada konten kali ini Umi ingin bertanya dan ingin menanggapi juga, menjawab apa yang menjadi konten daripada Saudara Pauzang. Baik, Umi langsung saja akan mempertanyakan kepada Saudara Pauzang, ada apa dengan Anda? Konten Anda yang saya reaction ini, apakah ini benar-benar keluar dari hati Anda sebagai sesuatu yang tulus, ataukah ini adalah suatu hujatan? Namun bagi kami itu adalah sesuatu hal yang tidak penting. Jika itu keluar dari hati Anda yang tulus, kami hanya mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jika itu hujatan, adalah itu urusan Anda dengan Tuhan. Yang kita yakini adalah bahwa Allah itu maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi, baik itu yang ada di dalam hati Anda. Dan Allah juga adalah maha membolak-balikan hati manusia. Di dalam konten ini juga saya akan menyatakan kebenaran apa yang Anda sampaikan, dan saya akan membuktikan secara alkitabiah. Seperti apa yang Anda sebutkan tentang nubuatan Nabi Muhammad SAW benar-benar ada di dalam Bible, juga di dalam Taurat. Baik, saya akan buktikan dimulai dari Al-Quran, surah ke-7 ayat ke-158. Allah berfirman, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, yang mereka dapati tercantum di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Ini tidak diragukan lagi, terdapat banyak nubuatan mengenai kedatangan Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Anda. Namun di dalam kutipan ayat Al-Quran tadi, Taurat dan Injil telah disebutkan secara khusus. Karena Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam adalah tokoh-tokoh yang terkemuka di antara semua nabi-nabi Bani Israel. Umat Islam memandang Injil sebagai kitab suci yang darinya wahyu ilahi, sang pembawanya adalah orang yang benar, dan berikut ini adalah ayat Al-Quran yang menegaskan tentang pernyataan saya ini. Di dalam Quran surat kedua ayat ke-137 Allah berfirman, dan katakanlah olehmu, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada apa yang diturunkannya kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Yakub dan keturunannya, dan kepada yang diberikan kepada Nabi Musa juga Nabi Isa, dan kepada apa yang diberikan kepada sekalian nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membedakan satu orang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami menyerahkan diri. Tentu saja umat Islam beranggapan
bahwa kitab suci Kristen ini sudah mengalami interpolasi atau penyisipan-penyisipan. Namun interpolasi ini masih mengisyaratkan bahwa di dalam Bible juga masih mengandung beberapa kebenaran yang asli. Prinsip bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan kesaksian kepada kebenaran semua wahyu sebelumnya, memberikan landasan yang kuat bagi keharmonisan antara berbagai agama di dunia ini, sekaligus juga mempersatukan umat manusia. Dan faktanya bahwa nabi-nabi sebelumnya memberikan kesaksian kepada beliau tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW ini menjadi kesaksian yang lebih kuat lagi bagi kebenaran Islam dan bagi persatuan agama-agama. Nabi Musa alaihissalam juga menubuatkan tentang Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Ulangan pasal 18 nomor 17 sampai dengan 19, Nabi Musa alaihissalam menubuatkan, "Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara-saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-firmanku di dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang-orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban." Nah, ini nabi yang dinubuatkan dalam nubuatan ini bukanlah Yesus Kristus maupun nabi Israel lainnya, karena tidak satupun dari mereka yang pernah mengaku sebagai nabi yang dijanjikan di sini. Kita membaca dalam Injil Yohanes pasal 1 nomor 19 sampai dengan 21 bahwa di zaman Yesus orang-orang Yahudi mengharapkan munculnya tiga nabi. Yang pertama adalah Elias, kemudian yang kedua adalah Kristus, dan yang ketiga adalah nabi yang kemasyhurannya mendunia, sehingga dalam kasusnya ini tidak ada spesifikasi lain yang diperlukan. Kata-kata nabi itu telah cukup untuk menyampaikan apa yang dimaksud, dan Yesus telah menyatakan diri sebagai Kristus, dan beliau telah menganggap Yohanes Pembaptis sebagai Elias. Silakan baca di dalam Matius pasal 11 nomor 14, kemudian pasal 17 nomor 10 sampai dengan 13. Kemudian lebih lanjut beliau juga menubuatkan tentang kedatangan dirinya untuk kedua kali di akhir zaman kelak, ketika imam yang benar akan menghilang dari bumi ini. Silakan Anda buka di dalam Lukas pasal 18 ayat ke-8. Kemudian Nabi Muhammad juga datang sebelum kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya. Petrus sudah memberikan gambaran tentang waktu kedatangan Nabi itu. Ini ada di dalam Kisah Para Rasul pasal ketiga nomor 20 sampai dengan 22. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di dalam surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Nah, dari kata-kata Petrus ini sudah memberikan kita kejelasan bahwa dia sudah mengisyaratkan akan kemunculan nabi itu akan berlangsung sebelum munculnya Yesus Kristus untuk yang kedua kalinya. Yesus sendiri sudah menunjukkan dalam perumpamaan kebun anggur bahwa setelah dia akan datang pemilik kebun anggur dan akan menambahkan. Ini ada di dalam Matius pasal 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dari ayat itu sudah semakin jelas ya, Yesus telah menjelaskan bahwa nabi yang akan datang setelahnya ini bukan berasal daripada Bani Israel, tetapi dari bangsa lain, yaitu saudara-saudara mereka dari Bani Ismail. Nubuatan ini telah digenapi dalam pribadi Nabi Muhammad SAW sebagai pendiri suci Islam. Hal ini karena apa? Pertama, beliau datang dari kalangan keturunan Nabi Ismail sebagai saudara-saudara dari Bani Israel, sehingga janji Allah tentang Ismail terpenuhi. Ini yang disebutkan di dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat ke-20. Aku telah memberkatinya dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Kemudian yang kedua, beliau adalah nabi yang datang dengan syariat baru, syariat Al-Quran. Tidak ada nabi-nabi Israel termasuk Yesus yang dari Nazaret ini
Dengan pengecualian Musa membawa syarat atau sistem baru, tidak pula seorang pun dari mereka telah mengaku seperti Musa. Di sisi lain, secara tegas telah ditulis tentang Nabi Muhammad di dalam Al-Quran bahwa beliau adalah Nabi seperti Musa. Ini ada di dalam surah ke-73 ayat ke-16. Sesungguhnya kami telah mengirimkan kepadamu seorang rasul yang menjadi saksi atasmu sebagaimana kami telah mengirimkan seseorang rasul kepada Fir'aun. Sekali lagi, ayat ini mengundang perhatian daripada orang-orang Yahudi pada nubuatan di dalam Ulangan pasal 18 ayat 18, di dalam kata-kata seorang saksi dari antara Bani Israel terhadap kedatangan seorang semisalnya, seperti apa yang disebutkan di dalam Al-Quran surah ke-46 ayat 11. Bukti berikutnya adalah bahwa Nabi Muhammad tidak berbicara atas dirinya sendiri seperti yang tertulis di dalam nubuatan tersebut, ataupun yang ia dengar itulah yang akan dia katakan atas namaku. Nah, di dalam Al-Quran semua surah-surah dimulai dan selalu dimulai dengan ayat dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Poin berikutnya tentang Tuhan muncul di gurun Paran. Ada nubuatan penting di dalam Alkitab. Ini ada di dalam Ulangan pasal 33 nomor kedua. Berkatalah ia, Tuhan dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala-nyala. Datang dari Sinai ini mengacu kepada munculnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian naik dari Seir ini mengarah kepada Yesus alaihissalam. Dan Nabi yang bersinar dari gurun Paran ini tidak lain adalah Nabi dari Arabia. Karena Paran ini adalah nama kuno daripada Arabia, di mana keturunan Ismail dan nenek moyang Nabi Muhammad menetap pada saat itu. Di dalam buku Jekat Geographisis Waterbus, di sana dijelaskan bahwa Faran adalah nama dari Mekah. Kata Faran ini tampaknya merupakan bahasa Arab Faran. Nah, yang berarti dua pengungsi. Tampaknya tempat tersebut diambil dari nama Hagar dan Ismail yang datang di sana sebagai pengungsi. Kemudian Dr. Benis menyebutkan dalam terjemahan Pentateuch sebagai gurun Paran. Ini adalah sebuah poin yang tidak diragukan lagi sebagai identitas daripada Nabi Muhammad SAW adalah kalimat ia datang dengan 10.000 orang kudus dan dari tangan kanannya keluar hukum yang berapi-api untuk mereka. Pada saat penaklukan Mekah, 10.000 orang suci ikut di belakang beliau. Rasulullah SAW adalah pembawa hukum Al-Quran. Oleh karena itu nubuatan itu secara mengagumkan telah terpenuhi dalam wujud Nabi Muhammad SAW. Kemudian poin berikutnya adalah Arabia ini adalah tanah kelahiran sosok yang dijanjikan. Nubuat yang ketiga adalah yang tertera di dalam Yesaya pasal 21 nomor 13 sampai dengan 17. Ucapan ilahi terhadap Arabia, di belukar di Arabia kamu akan bermalam. Hai khalifah-khalifah orang Dedan, hai penduduk tanah Tema, keluarlah, bawa air kepada orang yang haus. Pergilah, sambutlah orang dari pelarian dengan roti, sebab mereka melarikan diri terhadap pedang. Ya, terhadap pedang yang terhunus, terhadap busur yang lentur, dan terhadap kehebatan peperangan. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, dalam setahun lagi, menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis, dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa dari Bani Kedar akan tinggal sejumlah kecil saja, sebab Tuhan Allah Israel telah menyatakannya. Nah, hal pertama yang perlu diingat sehubungan dengan nubuatan ini adalah bahwa Arabia adalah tempat yang disebut di nubuatan ini. Ini adalah yang paling penting, Nabi Muhammad muncul di Arabia. Kemudian yang kedua, nubuatan ini berbicara tentang dia yang melarikan diri. Hijrah Rasulullah SAW adalah peristiwa penting dalam sejarah dunia, di mana berdasarkan peristiwa hijrah ini, Nabi Muhammad dari Mekah, itulah kalender Islam dimulai. Kemudian yang ketiga, melarikan diri dari pedang terhunus. Ini secara meyakinkan telah terbukti perwujudan pada wujud Nabi Muhammad SAW yang menyelamatkan diri
dari Mekah ketika rumah beliau dikelilingi oleh musuh-musuhnya yang berbahaya yang telah menunggunya dengan pedang terhunus hendak membunuhnya. Kemudian yang berikutnya ini tidak kalah pentingnya, yang memberikan keterangan yang begitu makin menguatkan, yang mendukung bahwa ini nubuatan adalah untuk Nabi Muhammad SAW, akan kita dapati juga di dalam waktu 1 tahun semua kemuliaan Kedar akan runtuh. Orang-orang Kedar yang berkuasa akan berkurang. Ini digenapi dalam perang Badar yang terjadi 1 tahun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Di dalam pertempuran tersebut, Quraisy Mekah atau Kedar menderita kekalahan telak. Banyak pembesar mereka yang berjatuhan. Bahkan seorang pendeta pun, pendeta Chief Foster, ini menempatkan Kedar di Hijaz dan menyebut mereka dengan Quraisy. Silahkan dibaca di dalam sebuah buku yang berjudul The Historical Geography of Arabia. Ini di halaman 244 sampai dengan 265. Kemudian poin berikutnya, nama Nabi Muhammad ini disebutkan juga di dalam Alkitab. Ini terdapat nubuatan penting di dalam Kidung Agung pasal kelima ayat ke-9 sampai dengan 16. Di dalam nubuatan ini sosok yang dibicarakan di sini adalah kekasih Allah. Salah satu nama sifat daripada Nabi Muhammad SAW adalah Habibullah atau orang yang dicintai oleh Allah. Kemudian kedua, kekasihku putih dan kemerah-merahan. Ini adalah warna kulit Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, pemimpin di antara 10.000. Kami telah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW ini adalah pemimpin 10.000 orang pengikut beliau pada saat penaklukan Mekah. Poin keempat dan yang paling mencolok dalam nubuatan ini adalah Nabi Muhammad di dalam ayat 16. Bunyinya, yeah, he is altogether lovely, atau segala sesuatu padanya menarik. Di dalam bahasa Inggris ya, dalam kitab Ibrani kata ini tertulis Muhammadim. Silakan dibaca di dalam Hebrew Bible Printed for the British and the Verizon Bible Society di halaman 1159. Lalu poin berikutnya ini adalah seorang penghibur yang dijanjikan dari Injil. Nubuatan selanjutnya adalah ada disebutkan di dalam Yohanes pasal 14 nomor 15 sampai dengan 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala firman-Ku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Kemudian di dalam Yohanes pasal 14 nomor ke-26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengerjakan segala sesuatu. Lagi, di dalam Yohanes pasal 16 nomor 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Oke, saya tambah lagi. Yohanes pasal 16 nomor 12 sampai dengan 14. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila dia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar, itulah yang dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku. Nah, sekarang mari kita simak. Di dalam Yohanes pasal 14 nomor ke-26, di sana sudah sangat jelas menerangkan bahwa Roh Kudus adalah penghibur. Keterangan ini akan bertentangan dengan kalimat jelas dan tidak ambigu lagi di Yohanes pasal 16 ayat 7, di mana Yesus mengatakan bahwa dia akan pergi, yaitu maksudnya adalah mungkin kewafatan Yesus alaihissalam pasti akan terjadi untuk kedatangan sang penghibur. Perjanjian Baru sudah sangat menjelaskan bahwa Yohanes ini katanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan sebelum ia dilahirkan sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini tercatat di dalam Lukas pasal 1 nomor ke-14. Dan Yesus sendiri mengatakan
bahwa dirinya memenuhi Roh Kudus di dalam bentuk burung merpati. Ini disebutkan di dalam Matius pasal 3 ayat ke-16. Dengan demikian, Roh Kudus tidak akan datang lagi mendatangi orang-orang sebelum masa Yesus. Begitu juga pada masa Yesus sendiri. Lalu apa maksud kata-kata jika aku pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu? Ini tentunya bukanlah ditujukan kepada Roh Kudus, karena sudah umum diketahui bahwa Roh Kudus ada bersama dengan Yesus. Tentu akan mencemarkan beliau jika itu berpikir sedikit saja bahwa Yesus ini tanpa Roh Kudus. Jadi penghibur adalah sosok lain selain daripada Roh Kudus. Jelas ya? Ini juga mendukung pernyataan kami bahwa ada banyak interpolasi di dalam Alkitab Kristen yang ada sekarang ini. Hal ini sangat jelas bahwa penghibur itu tidak dapat berarti Roh Kudus. Karena apa? Yesus menggunakan kata ganti dia, bukan itu sehubungan dengan penghibur ini. Kemudian nubuatan yang berikutnya adalah sang penghibur ini akan membawa ajaran yang sangat sempurna. Menurut nubuatan, sang penghibur yaitu Roh kebenaran ini akan memandu kita, ya, akan memandu Anda ke dalam seluruh kebenaran. Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya nabi yang mengaku telah membawa ajaran yang begitu lengkap melalui Al-Quran yang mengenainya. Davenport mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah aturan umum bagi dunia Islam, sebuah aturan sosial, sipil, perniagaan, militer, peradilan, tindak kejahatan, hukum pidana, dan tentu juga aturan agama. Nah, oleh semua itu diatur mulai dari ritual agama hingga masalah kehidupan sehari-hari mereka, dari permasalahan keselamatan tentang rohani sampai pada kesehatan jasmani, dari hak-hak masyarakat yang umum sampai hak-hak masyarakat mereka, dari mulai moralitas hingga kejahatan, dari hukum di dunia hingga hukum di kehidupan panjang yang akan datang. Kemudian menurut nubuatan, sang penghibur ini tidak akan berbicara atas dirinya sendiri, tetapi apapun yang dia dengar itulah yang akan disampaikan. Roh Kudus yang turun kepada para rasul pada hari Pentakosta bukanlah penghibur yang berbicara pada dirinya sendiri, karena Roh Kudus ini berbicara sesuai dengan tubuh yang ia diami. Ini dikatakan di dalam Yohanes pasal 20 nomor 22. Aku, saya, punya aku, kita, diri kita sendiri adalah kata-kata yang diucapkan oleh Petrus, kemudian oleh Yohanes, juga oleh Filipus, kemudian juga oleh James dan kesemua murid Yesus ketika mereka berkumpul bersama-sama. Nah, oleh karena itu kata-kata nubuatan ini tidak dapat ditujukan kepada Roh Kudus yang telah diberikan kepada mereka seperti apa yang dijelaskan di dalam Yohanes pasal 20 nomor ke-22. Dan sesudah berkata demikian, ia pun menghambusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Kemudian selain itu, Roh Kudus juga menjadi orang ketiga daripada Trinitas, ya, sebagai pasangan dalam Tuhan Bapa yang memiliki kedudukan katanya yang setara, setidaknya sepertiga dari itu. Nah, kan begitu, ya. Pertanyaannya, mengapa kemudian dia ini direduksi statusnya menjadi penerima, mendengar apapun dari orang lain? Hal ini di satu sisi menjadi agen aktif yang menyampaikan pesan kata-kata kepada orang lain yang harus berkomunikasi kepada umat manusia. Jelas, hal ini mengacu kepada seorang manusia yang telah diilhami oleh Tuhan, yang akan menyampaikan kepada orang lain dengan tidak melampaui apa yang diwahyukan kepadanya. Ini terdapat di dalam Quran surah ke-53 ayat ke-4 sampai dengan ayat ke-5. Dan ia tidak berkata-kata menurut kehendak nafsunya. Itu tidak lain melainkan wahyu yang diwahyukan. Sang penghibur yang berulang kali dibicarakan di dalam Alkitab sebagai Roh kebenaran, dan dapat diamati dari sini bahwa kata penghibur tidak bisa dengan sesuka hati dipelintir menyesuaikan dengan Roh Kudus. Tidak ada dimanapun di dalam Bible Roh Kudus disebut Roh kebenaran. Ditambah lagi, Yesus ini berbicara tentang dia sebagai penghibur yang lain,
Yesus sendiri tentu saja adalah salah seorang penghibur. Seorang penghibur lain yang dinubuatkan, oleh karena itu juga haruslah seorang manusia seperti halnya Yesus. Gambaran yang ada di dalam Al-Quran juga adalah sama dengan pembahasan ini ketika menjelaskan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW yang dijelaskan di dalam Quran surat ke-17 ayat ke-82. Allah berfirman, "Katakanlah kebenaran itu telah datang dan kebatilan telah lenyap. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan lenyap." Adalah sia-sia untuk mengajukan keberatan bahwa Nabi Muhammad ini adalah seorang manusia, bukan roh. Alkitab sendiri telah menggunakan kata roh dalam banyak sekali versi makna ya, seperti misalnya roh yang bersedia tetapi daging lemah, kemudian di mana itu menunjukkan bagi spiritual manusia, dan juga digunakan untuk menunjukkan Tuhan baik dalam Al-Quran maupun Bible, seperti ia turun di atas orang-orang benar dan ia juga mengacu pada orang yang suci. Apa yang dilahirkan dari ruh adalah ruh. Oleh karena itu keberatan pihak orang-orang Kristen ini bahwa ruh ini tidak berlaku untuk makhluk fisik adalah tanpa dasar. Kemudian poin terakhir yang Umi ingin sampaikan tentang nubuatan Nabi Muhammad ini, bahwa Nabi Muhammad SAW ini membersihkan nama Yesus dari semua tuduhan-tuduhan palsu. Pekerjaan lain dari sang penghibur itu adalah ia akan memuliakan aku, kata Yesus, mengisyaratkan tentang kehadiran seorang manusia untuk membawa kesaksian. Nah, hal paling tinggi yang dapat dilakukan oleh Roh Kudus adalah tidak lebih dari turun ke dalam jiwa manusia, kan begitu? Bagaimana ini adalah suatu yang bisa dikatakan memuliakan. Tapi untuk pembenaran demi kepentingan argumen bahwa Roh Kudus ini memang benar-benar bersaksi melalui manusia. Nah, ini pertanyaan yang akan muncul adalah apakah dia dapat memurnikan Yesus dari tuduhan palsu itu kepadanya? Orang-orang Yahudi telah melemparkan sumpah serapah kepada Yesus dan menuduh Yesus ini telah wafat di kayu salib, sesuatu yang mereka anggap sebagai kematian yang terkutuk, seperti yang tertera di dalam kitab suci kalian. Teman-teman Kristen, apakah orang-orang Kristen ini atau kalian teman-teman Kristen ini yang telah terilhami oleh Roh Kudus telah membersihkan beliau dari hal ini? Belum. Sebaliknya, kalian teman-teman Kristen telah membantu orang-orang Yahudi dalam propaganda penghujatan terhadap beliau, Yesus alaihissalam. Mereka dengan mengakui kematiannya di kayu salib, itu adalah suatu hal penghujatan, bukan yang sebaliknya yang seringkali pada saat kita umat Islam berbicara tentang bahwa Yesus mati di salib dianggap oleh mereka adalah penghujatan. Itu adalah sebuah interpolasi, itu adalah perkataan palsu, itu adalah distorsi atau pemutarbalikan fakta. Selain itu mereka menuduhkan kepadanya pelanggar yang paling keji, yaitu bahwa dia menyebut dirinya adalah anak Tuhan dalam arti harafiah. Hanya Nabi Muhammad SAW saja yang memenuhi kata-kata nubuatan dari Injil ini. Dia itulah yang tegas mengucapkan kata-kata wahyu, "Aku akan membersihkan engkau wahai Yesus alaihissalam," atau "Wahai Isa al-Masih, dari semua tuduhan palsu yang dituduhkan kepadamu oleh orang-orang kafir." Ini disebutkan di dalam Quran surah ketiga ayat ke-56. Seberapa jauh Nabi Muhammad berhasil mencapai hal ini dapat dinilai dari fakta bahwa setiap muslim memandang Yesus alaihissalam sebagai hamba Allah yang benar, sebagai Nabi Allah. Percaya kepada Yesus ini merupakan bagian dari keimanan kami umat Islam. Karakteristik lain dari sang penghibur yang dijanjikan sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Injil telah terbukti menjadi sandungan lain untuk orang-orang Kristen, bahwa dia atau penghibur akan terus bersamamu selama-lamanya, memberi mereka kesan yang salah bahwa sang penghibur ini agar abadi haruslah berupa roh dan bukan manusia, sesuatu yang menyingkapkan ketidaktahuan mereka kepada Alkitab itu sendiri. Inilah yang menjadi pernyataan mereka, bahwa mereka ini sekali lagi selalu mengatakan penghibur itu haruslah dari roh, ya, karena akan terus bersama-sama katanya. Nah, ini adalah suatu
pendapat yang salah atau miss daripada pemikiran-pemikiran mereka. Padahal kata-kata Yesus sendiri di dalam kaitan dalam hal ini akan cukup untuk menghapus pemikiran yang salah ini dari orang-orang Kristen ini. Dia akan memberikanmu penghibur lain yang akan menyertaimu selama-lamanya. Jelas, ini menunjukkan bahwa sang penghibur akan menyertai selama-lamanya dalam arti tertentu di mana Yesus sendiri tidak bisa melakukannya. Kenyataannya, ketika Yesus berbicara tentang akhir hidupnya sendiri dan berlangsung dari sang penghibur, ia sendiri secara implisit mengacu pada masa eksistensi mereka melalui ajaran dan pengaruh rohani mereka pada umat manusia. Ketika seorang nabi dibangkitkan untuk mereformasi suatu bangsa, ia dilengkapi dengan dua senjata tentunya. Yang pertama, aturan hukum-hukum yang dengannya mengatur kehidupan manusia, dan kemudian daya tarik rohani yang akan memberikan pengaruh dan meninggikan derajat kepada siapapun yang menjalin hubungan dengannya. Dalam dua hal ini Yesus sudah tidak ada lagi sejak lama, sedangkan Nabi Muhammad SAW hidup sampai hari ini dan akan hidup selama-lamanya. Yesus datang dengan satu perangkat hukum dan kekuatan rohaniah, di mana ia telah memberikan perubahan di kalangan pengikut-pengikut beliau sendiri untuk beberapa saat saja. Tetapi sesudah itu, hukum yang sebelumnya cocok untuk di tingkat masyarakat tertentu ya, tidak lagi menjadi perangkat yang praktis saat dihadapkan kepada masyarakat yang telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan berikutnya. Dan kekuatan rohaniah yang telah dimakan oleh waktu akan kehilangan kemanjurannya dan akan lenyap sedikit demi sedikit, sehingga muncul kebutuhan akan keberadaan sang penghibur yang lain yang akan membawa serta hukum yang sempurna, bukan untuk sebuah klaim tertentu saja atau iklim tertentu saja, tetapi untuk seluruh umat manusia. Nah, ini peradaban saat ini telah cukup memadai untuk menerima ajaran-ajaran yang jauh melampaui kapasitas mental dari orang-orang Yahudi pada zamannya saat itu. Sebuah hukum yang sempurna untuk mengatur seluruh masyarakat dunia yang diperlukan untuk menggantikan ajaran Yesus yang sudah tidak lagi memadai. Maka Nabi Muhammad SAW telah dibangkitkan untuk memenuhi kebutuhan itu dan mengacu kepada hal yang disebutkan di dalam Al-Quran, Quran surat 21 ayat ke-108. Dan tidaklah kami mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam, yaitu untuk semua bangsa dan semua masa. Demikianlah sahabat-sahabat netizen, ikhwan dan akhwat fillah dimanapun berada, ini adalah jawaban atau penjelasan Umi yang menjadi pernyataan dari Pauzang, yang entah pernyataan itu kemudian tujuannya hanya untuk mengolok-olok, itu bukan urusan kita, itu adalah urusan dia dengan Tuhannya, dengan ajarannya. Tetapi kalau misalkan kita sebagai umat Islam ingin misalkan berpositif thinking dengan pernyataan si Pauzang ini, ya kalau betul itu benar-benar terjadi, Allah menyentuh hatinya, menyentuh sanubarinya dengan sebuah hidayah, ya kita akan ucapkan alhamdulillah, ya segala puji mutlak milik Allah. Demikian. Dan kalaupun itu adalah kesalahan mutlak, kesalahan manusia yang namanya Pauzang. Baik sahabat-sahabat netizen, ikhwan dan akhwat fillah dimanapun berada, kiranya cukup sampai di sini penjelasan yang Umi sampaikan tentang nubuatan Nabi Muhammad SAW yang terdapat di dalam kitabnya umat Kristen yaitu Bible, juga kitabnya orang Yahudi yaitu Torah. Umi mengucapkan terima kasih dan Umi tutup konten ini dengan ucapan jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.